Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan sepanjang masa yang telah kita lewati, tampaknya manusia selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan dalam kata-kata yang terdengar manis didengarkan sekalipun, terselip tujuan utama yang adalah ingin mengambil keuntungan oleh sang penutur. Contohnya saja para politisi tertentu yang suka berjanji di depan umum. Dari zaman keemasan Yunani dan Romawi, para politisi memenuhi keinginan pendengarnya dengan janji dan cerita yang membuai pendengar. Para politisi sudah terbiasa menghamburkan puji-pujian kepada kumpulan massa, tetapi tujuannya tidak lain adalah membujuk dan merayu demi tercapainya sebuah keinginan, yaitu duduk di kursi empuk dengan segala fasilitas yang menyertai. Apakah kemudian mereka mengerjakan apa yang mereka janjikan? Dalam banyak fakta sering terlupakan. Saudara, kali ini kita berjumpa dengan teks firman Tuhan yang memberikan posisi para murid berbeda dengan para politisi yang suka menebar janji. Sejak permulaan, para rasul mendapat panggilan dari Yesus. Mereka bukan dikhususkan untuk hanya sekedar bercerita dan berjanji tentang masa keemasan dan kenangan indah dengan Yesus. Mereka juga bukan hanya sekedar menebar janji mujizat yang menawan dan menggiurkan pendengar. Yesus memanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena Yesus kembali kepada Bapa dan muridlah yang harus melanjutkan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Saudara, apakah pekerjaan yang besar itu? Pekerjaan itu adalah memberi hidup. Hidup para murid bukan hanya sekedar bernafas lalu dinyatakan hidup. Tetapi hidup para murid adalah menyatakan wajah dan hati Allah bagi sesama. Tentu saja pekerjaan-pekerjaan itu bukan melulu mengenai mujizat-mujizat besar. Pekerjaan-pekerjaan Allah akan terlihat dalam kebaikan hati yang sederhana yang dapat memberikan hidup dan membuat orang berdamai dengan diri mereka sendiri dan berdamai dengan Allah. Saudara, pekerjaan ini dikatakan besar karena seseorang yang mampu memberi hidup adalah mereka yang mampu menyangkali diri sendiri, menyangkali kepentingannya dan bersedia memikul salib. Pekerjaan ini bukan hanya berbicara tentang komitmen dalam membagi waktu, tetapi kesediaan menanggung risiko. Namun, dalam mengerjakan pekerjaan besar ini, tak usah gentar dan tak usah takut. Tantangan memang banyak, sebagaimana Yesus telah mengalaminya. Dalam keadaan itu, para murid akan disertai Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus mengingatkan para murid akan perkataan dan pekerjaan Yesus. Mereka diingatkan tentang arah dan tujuan hidup mereka yang tidak lagi fokus kepada kepentingan diri sendiri. Saudara, sampai hari ini Yesus Kristus menghendaki kita terus melakukan pekerjaannya. Bukan dengan cara spektakuler atau dengan hal-hal yang aneh-aneh menjanjikan hal yang menggiurkan tapi tidak dikerjakan.
Cukup dengan hal yang sederhana. Miliki hati seperti hati Yesus. Pedulilah seperti Yesus menampilkan kepeduliannya. Berbicaralah seperti Yesus berbicara. Cukup dengan menjadikan diri sebagai inspirasi dan berdampak positif bagi orang lain. Percayalah, nanti apa yang kita perlukan pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Dan percayalah, apa yang kita lakukan dengan setulus hati pasti akan memiliki dampak yang besar kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami dibangunkan dari tempat tidur kami dan mendapat kesempatan baru untuk melanjutkan kehidupan kami. Ajar kami bukan hanya sekedar hidup dan bernafas. Ajar kami untuk berfokus kepada Allah dan bukan berfokus untuk memenuhi keegoisan dan kepentingan diri kami sendiri. Bentuk hati kami seperti hati Bapa yang melayani, yang peduli, yang mengasihi, dan siap menanggung resiko untuk berdampak pada sesama kami. Ya Tuhan, kuatkan kami ketika kami berada dalam kelemahan. Dan biarlah semuanya kami bisa lewati hari ini dengan pertolongan Tuhan yang menyertai dan terus menyaksikan Kristus melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.